Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2349 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sakaria pasal yang pertama, ayat 7 sampai ayat 17. Di bawah perikop penglihatan pertama, para penunggang kuda. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Sebat. Pada tahun yang kedua, zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu, dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang penglihatan Nabi Sakaria dan makna dari penglihatannya itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan bahwa umat Tuhan sedang ada dalam pendisiplinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa umat Tuhan didisiplinkan Tuhan atau dihukum Tuhan? Itu semua karena kesalahan mereka sendiri.
Karena mereka menjauh dari Tuhan, mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan, mereka menyakiti hati Tuhan dengan membuat satu ciptaan tangan mereka, lalu mereka puja, lalu mereka puji, mereka sembah. Mereka jadikan itu berhala. Itulah yang menyakiti hati Tuhan, yang membuat Tuhan mendisiplinkan umatnya. Tuhan menghukum umat kesayangannya. Karena apa? Kesalahan dosa yang mereka telah lakukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita dapat menangkap di sini, di mana penglihatan Nabi Zakaria ini mengandung makna yang sangat-sangat dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, saya tangkap di sini, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Amin. Tuhan tidak membiarkan umatnya, walaupun mereka sudah berbuat salah. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan tetap bekerja di balik pendisiplinan itu. Tuhan sedang merancangkan sesuatu rencana yang luar biasa buat umat Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di sini, 70 tahun mereka dihukum Tuhan. Seolah-olah apa yang mereka lakukan, mereka doa, tapi seolah-olah semuanya sia-sia. Karena Tuhan tidak menjawab doa mereka. Saudara, walaupun kenyataannya seperti itu, doa-doa mereka yang mereka panjatkan mungkin sudah 70 tahun, tetapi Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka. Bukan berarti Tuhan berdiam diri. Bukan berarti Tuhan membiarkan umatnya. Kalau Tuhan membiarkan umatnya, maka habislah generasi itu, dibabat habis oleh musuh-musuh Israel. Kenapa Tuhan masih menyisakan sisa-sisa Israel? Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa kepada yang sisa-sisa itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini saudara sudah bergumul begitu lama. Mungkin juga saat ini apa yang saudara sedang jalani ini bentuk dari hukuman Tuhan dalam kehidupan saudara karena dosa pelanggaran, ketidaksetiaan, ketidaktaatan yang saudara lakukan di hadapan Tuhan, dan saat ini saudara sedang menjalani konsekuensi dosa saudara. Saudara mungkin sudah berdoa begitu lama, begitu panjang, tapi seolah-olah semuanya sia-sia. Saudara dengar ini baik-baik. Apa yang saudara naikkan kepada Tuhan bertahun-tahun tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan melihat kesungguhan hati umat Tuhan ketika mereka datang kepada Tuhan, apakah mereka sungguh-sungguh atau tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan di ayatnya yang ke-11. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Saudara perhatikan juga di ayat 15. Tetapi sangat besar murka Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini bahwa malaikat-malaikat ini menjelajahi ke seluruh dunia dan memperhatikan keadaan dunia pada saat itu. Mereka mendapati bahwa seluruh dunia itu tenang dan aman, kecuali di Sion Yerusalem yang berantakan, yang kacau, yang tidak aman. Mereka mau mengatakan sangat miris, karena di luar sana tenang dan aman, tapi kenapa Sion Yerusalem yang disebut juga kota Tuhan,
di mana di dalamnya ada rumah Tuhan, tapi kenapa justru ada rasa tidak aman di sana? Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan izinkan di Yerusalem mengalami pendisiplinan Tuhan. Supaya apa? Supaya umat Tuhan itu datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita ada di zona aman, seringkali orang itu kalau sudah di zona aman, mereka itu lengah, lalai, mereka tidak lagi cari Tuhan. Kalaupun mereka datang beribadah, datang berdoa, tubuh mereka beribadah, tapi roh mereka ada di mana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat kesungguhan hati umat Tuhan ketika mereka ada dalam penghukuman atau pendisiplinan Tuhan. Apakah mereka benar-benar bertobat atau hanya main-main? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kalau kita membangun hubungan. Di saat kita dihukum, kita sadar, kita kembali kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim itu dengan Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan akan mempercepat pemulihan. Amin. Haleluya. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak membiarkan umatnya berjalan sendiri. Tuhan bekerja senyap untuk umat Tuhan. Amin. Tuhan itu proaktif. Dia bukan pasif. Kalaupun Tuhan berdiam diri, Tuhan mau melihat hati umat Tuhan. Apakah mereka datang sungguh-sungguh? Ataukah mereka datang tetapi tidak dengan kesungguhan hati? Tuhan mau saudara datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Amin. Haleluya. Yang kedua dari firman Tuhan ini, saya menangkap Tuhan mengizinkan umatnya dihukum supaya apa? Supaya umat Tuhan melihat kasih Tuhan yang besar di balik penghukuman yang mereka sedang alami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini. Kalau saudara saat ini mungkin merasakan, aduh saya kena nih, dihukum Tuhan karena dosa yang saya lakukan di masa lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik penghukuman itu ada kasih Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan benci dosa yang saudara lakukan itu. Tapi pribadi saudara ada di hati Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Tuhan datang ke dunia ini untuk orang berdosa. Bukan untuk orang kudus, tetapi untuk orang yang berdosa. Kalau saat ini sudah berkata, saya orang yang paling berdosa. Kalau saudara merasa orang yang paling berdosa, saudaralah orang yang dikasihi Tuhan. Semakin besar orang berbuat jahat, semakin besar juga kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan umat Tuhan dihukum, didisiplinkan. Supaya apa saudara? Supaya mereka melihat di balik hukuman itu ada kasih Tuhan yang luar biasa besarnya bagi kita orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, apapun yang saudara sudah lakukan di masa lalu, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Bukti kasih Tuhan dalam hidup kita, Dia mati buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah membuktikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita 2000 tahun yang lalu. Sekarang Tuhan mau saudara membuktikan kalau saudara mengasihi Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikiran kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur Tuhan, kalau saudara dihukum Tuhan saat ini, itu karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 16 dan ayat 17. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan apa? Dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Ayat 17. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya menangkap di sini Tuhan tetap pada visinya pada saat itu. Yaitu apa? Membangun rumah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap kenapa sih Tuhan mau bangun rumah Tuhan di Sion Yerusalem? Karena Tuhan senang tinggal di tengah-tengah umatnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat kan, Tuhan itu kan Allah yang maha besar. Saudara, dunia ini saja nggak sanggup menampung Tuhan. Nggak sanggup. Tapi kenapa Tuhan tetap pada visinya untuk membangun rumah Tuhan? Mungkin bagi kita manusia begitu besar, tapi kalau untuk Tuhan tinggal di dalamnya itu nggak muat. Tetapi kenapa Tuhan mau tinggal di rumah Tuhan? Tuhan senang berada di tengah-tengah umatnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang kepada istri, kepada jemaat, kalau ada masalah datanglah ke gereja, berdoa di sana. Gereja ini terbuka 24 jam. Ada masalah pergumulan, datang ke rumah Tuhan, bawa semua keluh kesah, pergumulan, doa saudara, naikkan kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kalau saudara datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, berdoa. Tuhan senang. Amin. Kalau saudara nggak datang ke rumah Tuhan, yang senang siapa? Iblis yang senang. Saudara, Tuhan menangis kalau saudara tidak datang ke rumah Tuhan. Tuhan mau saudara datang ke rumah Tuhan. Sama seperti kalau saudara sudah menjadi orang tua, lalu anak saudara sudah kuliah, sudah merantau, sudah pasti merindukan anak saudara pulang ke rumah, ketemu dengan saudara. Betul? Saudara, terlebih lagi Tuhan. Tuhan terus menanti, menunggu saudara. Supaya apa? Supaya saudara datang ke rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang Kristen yang mau membenarkan diri mereka sendiri. Aduh Pak Pendeta, sorry saya sudah lama sekali tidak gereja. Yang penting Tuhan Yesus ada di dalam hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membela dirimu. Tuhan mau saudara datang juga ke rumah Tuhan. Kita ini sekumpulan domba-domba. Kita ini harus berkoloni. Kita ini harus bersama-sama. Jangan berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri, kita ada dalam bahaya. Jadi saudara, kita harus ada bersama-sama di rumah kita, supaya kita terus dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menangis, Tuhan sedih. Kalau saudara sudah meninggalkan Tuhan sekian lama, sampai sudah bertahun-tahun gak pernah ke gereja saudara, Tuhan menangis melihat saudara. Kembali kepada Tuhan, datang ke gereja. Dan saya percaya saudara gak rugi kalau saudara datang ke gereja. Firman Tuhan justru berkata, ibadah itu kalau disertai rasa cukup itu akan memberi keuntungan besar. Justru saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap Tuhan tetap pada visinya. Membangun rumah Tuhan dalam konteks firman Tuhan ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan tidak pernah berdiam diri kepada kita umatnya. Mungkin kita berkata, saya sudah berdoa sekian lama, tapi Tuhan belum menjawab doa-doa saya. Itu berarti Tuhan sudah meninggalkan saya. Tidak, Tuhan tidak membiarkan saudara. Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan itu aktif. Amin. Tuhan mengizinkan kita dihukum supaya apa? Supaya kita dapat melihat kasih Tuhan yang besar di balik pendisiplinan itu. Yang ketiga kita belajar saudara, Tuhan tetap pada visinya.
Tuhan membangun rumah Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan dekat dengan umatnya. Umatnya bisa datang ke rumah Tuhan sewaktu-waktu, kapan saja. Tuhan terbuka. Dan Tuhan senang tinggal di tengah-tengah umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.